Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, bingkai kita adalah kita Indonesia, kita Pancasila, ya, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetapi boleh ya Bapak Ibu sekalian kita membahas sesuatu ya supaya mencerahkan bagi semua, ya, dicerahkan supaya endingnya adalah kita menyadari bahwa tidak perlu lagi memperdebatkan itu, dan yang paling benar adalah kita saling toleransi. Baik, saya akan membahas sebuah tema, judulnya begini: Nabi Perjanjian Lama tidak bisa Arab. Nabi di Perjanjian Lama tidak bisa Arab, ya, tidak bisa ngomong Arab dan bukan orang Arab, ya. Saya tinggal bacain nih tulisannya Pak Ustadz nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantar, semua nabi Alkitab Perjanjian Lama adalah orang Israel, berbahasa Ibrani, tidak ada yang berbahasa Arab. Ya, saya ulang, semua nabi Alkitab Perjanjian Lama adalah orang Israel, berbahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Arab. Kecuali nabi-nabi di Perjanjian Baru yang jumlahnya sekitar ada 10 orang itu, ada 3 di antaranya yang bukan Yahudi, bukan Israel, yaitu Lukius dari Libya. Lukius itu dari Kirene, Libya, itu Arab lah ya. Kemudian Simeon dari Afrika, ya, dari Niger, ya, kemungkinan besar Ethiopia, ya. Dan Menahem dari Italia, dia dididik oleh Herodes, ya. Tapi kan bisa saja Pak mereka Yahudi Pak, awalnya itu Yahudi, tapi Yahudi di Libya, Yahudi di Ethiopia, Yahudi di Italia. Ya, walaupun orang Yahudi di Italia, dia sudah pakai bahasa Roma dong, bahasa Italia dong, ya. Anda yang orang Jawa misalnya, ya, ada di Sunda, ya sudah bahasa Sunda. Orang Arab yang ada di puncak, ya, ada di daerah puncak Cianjur, ya, itu ngomong Sundanya pinter, dia orang Arab, ya, tapi sudah jadi orang Sunda, saudara, ya, pinter banget ngomong Sundanya, ya. Mereka cepat sekali, misalnya 2-3 tahun aja udah pinter ngomong Sunda, ya. Demikian pula nabi-nabi, ya, bisa saja, ya, Lukius, kemudian Simeon dan Menahem ini memang ada bau-bau darah Yahudi gitu, ya, bisa saja, ya. Oke, kita akan lebih detail. Nabi Perjanjian Lama tidak bisa Arab. Kita akan mengambil contoh 4 nama nabi saja dari Perjanjian Lama untuk menjelaskan bahwa semua nabi Perjanjian Lama adalah orang berbahasa Ibrani, orang Israel, bukan orang Arab, dan tidak bisa bahasa Arab. 1, Abraham. Iya, Abraham, ya. Abraham ini nabi lintas agama, Pak. Diakui di mana-mana Nabi Abraham ini, Pak, ya. Abraham adalah nabi pertama Alkitab. Kejadian 20 ayat 7. Abraham adalah orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13. Meski awalnya dari Ur Kasdim, tapi Abraham sudah menetap di Kanaan, dan sejak saat itu ia disebut orang Ibrani. Sama orang Arab di Cisarua udah disebut Arab Sunda. Ya. Tentu sebagai orang Ibrani, maka Abraham bukan orang Arab dan tidak berbahasa Arab. Clear? Lalu nomor 2, kita ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa ini juga lintas agama, ini diklaim, ya toh, diklaim beberapa agama, ya.
Di dalam Keluaran 2 ayat 1, Nabi Musa ini bapaknya dan ibunya adalah orang Lewi, Ibrani asli. Jadi Musa ini lahir dari bapaknya yang Ibrani, ibunya juga Ibrani, Ibrani asli, Ibrani tulen tuh Nabi Musa itu. Musa adalah seorang nabi. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Ini yang sering dikorek-korek ya toh. Itu nubuatan untuk nabi kami katanya ya. Lukas 16 ayat 31. Musa yang orang Ibrani asli ini bukan orang Arab dan tidak bisa berbahasa Arab. Nomor 3, Nabi Daud. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 30, Daud adalah seorang nabi. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 5, Daud menyebut Allah segala barisan Israel saat melawan Goliat. Sebagai raja dan nabi Israel, maka Daud adalah orang Ibrani asli, bukan orang Arab dan tidak bisa berbahasa Arab. Nomor 4, Nabi Yunus. Di dalam Yunus 1 ayat 9 jelas ditulis Yunus adalah seorang Ibrani yang takut Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 39, Yesus sendiri berkata tentang Nabi Yunus. Berarti Yunus adalah seorang nabi. Sebagai seorang Ibrani, maka Nabi Yunus bukan orang Arab dan tidak bisa berbahasa Arab. Clear sampai sini? Clear banget Pak. Kalau pendeta HTD yang jelasin clear banget. Mari kita lanjut. Semua nabi tiba-tiba jadi Arab. Ya. Tadi kan nabi itu orang Ibrani semua ya. Tiba-tiba jadi Arab Pak. Contoh nama keempat nabi tadi, ya, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus, tiba-tiba jadi orang Arab semua, berbahasa Arab semua. Bagaimana bisa? Ini penjelasan ini ya, semua nabi tiba-tiba berbahasa Arab karena ada di dalam Alkitab terjemahan berbahasa Arab. Maka semua nabi itu seolah-olah bahasanya Arab semua. Lah yang namanya di kitab terjemahan sama dengan Alkitab terjemahan berbahasa Indonesia. Maka Abraham, Musa, Daud, Yunus ya jadinya berbahasa Indonesia. Apakah Abraham, Musa, Daud, Yunus bisa bahasa Indonesia? Enggak. Apakah dia bisa bahasa Arab? Enggak. Dia aslinya berbahasa Ibrani. Karena Alkitab ini Alkitab terjemahan, maka mereka para nabi itu seolah-olah berbahasa Arab di Alkitab bahasa Arab. Di Alkitab bahasa Indonesia seolah-olah berbicara bahasa Indonesia. Ya, di Alkitab bahasa Filipina ya seolah-olah bicara bahasa Filipina. Padahal aslinya adalah orang Ibrani. Walaupun berbahasa Arab, walaupun berbahasa Indonesia, nabi-nabi itu tetap nabi yang sama di Alkitab aslinya, yaitu nabi-nabi orang Ibrani ya. Mereka berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia karena Alkitabnya adalah terjemahan, yaitu Alkitab Arab dan Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab Cina, Alkitab dan lain sebagainya. Ya, perhatikan baik-baik. Kitab apapun dari manapun, kalau di dalam kitab itu memuat nama nabi-nabi perjanjian lama, tapi semua nabi-nabi itu berbahasa Arab kek, berbahasa Indonesia kek, berbahasa Filipina kek, berbahasa Thailand kek, dijamin 100% itu kitab terjemahan. Saya ulang ya. Abraham misalnya ya, Abraham terus Abraham terus Musa terus Daud terus Yunus ya, ada di dalam suatu kitab. Nah di dalam kitab itu ternyata mereka semua berbahasa Arab, mereka semua berbahasa Indonesia, mereka semua berbahasa Filipina, mereka semua berbahasa Thailand dan lain-lain. Dijamin kitab itu 100% kitab terjemahan.
Clear? Ya. Kecuali, nah ini kecuali jika kitab yang memuat nama-nama nabi-nabi Alkitab Perjanjian Lama itu memang nabi dari daerah masing-masing, dari negara masing-masing. Nama Musa di Indonesia ada nggak? Ada. Nama Musa di Arab, orang Arab namanya Musa ada nggak? Ada. Orang Arab namanya Ibrahim ada nggak? Ada. Orang Indonesia namanya Ibrahim ada nggak? Ada. Orang Filipina namanya Daud ada nggak? Ada, ya. Kecuali kalau nama-nama yang muncul di dalam kitab-kitab itu adalah orang-orang lokal, ya. Orang Arab kayak orang Indonesia kayak ya, yang namanya Daud juga ada di Indonesia dan sebagainya, maka kitab itu bukan terjemahan. Ingat, kalau kitab itu tidak mau disebut terjemahan, maka nama nabinya harus lokal. Nabi Musa dari Arab, Nabi Daud dari Arab, Nabi Sulaiman dari Arab, Nabi Yunus dari Arab, Nabi Musa dari Arab, harus begitu. Baru kitabmu yang memuat nama nabi-nabi itu tidak disebut kitab terjemahan. Tetapi kalau nama nabi-nabinya ini Musa yang raja, Musa yang di Israel, Daud yang jadi raja itu, Yunus yang di Alkitab itu, Musa yang di Alkitab itu, maka dijamin kitab terjemahan. Clear sampai sini? Ya, clear ya. Lalu muncullah pertanyaan lucu ya. Kalau memang Nabi Yunus itu orang lokal gitu. Kalau memang Nabi Yunus itu orang lokal, nama orang lokal Arab misalnya, ya, atau nama orang lokal Indonesia misalnya, ya. Kenapa ya? Kalau memang Nabi Yunus itu orang lokal Arab misalnya, kenapa kisahnya sama dengan Nabi Yunus yang di Ibrani? Kenapa sama-sama dimakan ikan besar? Kalau memang Nabi Yunusmu itu Nabi Yunus lokal Arab, lokal Indonesia, lokal Cina, mestinya kisahnya jangan nyamain dong. Yunus dimakan ikan, Yunus dimakan apa gitu, ya, makan buaya kayak apa gitu, kan itu kisah lokal, ya. Pertanyaannya lucu jadinya, ya. Betul. Kalau memang Nabi Musa itu Musa lokal, Musa Arab, Musa Indonesia, Musa Filipina, Musa Cina, ya. Kalau memang Nabi Musa itu adalah Musa lokal, ya, kenapa Nabi Musa kok kisahnya sama-sama membelah laut? Ya. Kalau memang Nabi Daud itu adalah Daud lokal, Daud Arab, Daud Cina, Daud Indonesia, Daud Malaysia, Daud Filipina, kenapa kok kisahnya sama? Daud perang lawan Goliat, kok sama kisahnya? Kalau memang Abraham itu Abraham lokal, Abraham Arab, Abraham Cina, Abraham Indonesia, ya, dan lain-lain, mengapa kisahnya sama-sama dengan Abraham Ibrani, sama-sama mengorbankan anaknya? Ya, bisa jawab? Nggak bisa, ya. Belum nanti kalau kita bicara silsilah, ya, silsilah nabi-nabi, belum kalau kita bicara tentang siapakah istrinya dan anak-anaknya nabi-nabi itu, ya beda semua, ya. Tapi kenapa sama, Pak? Lah itu dia pertanyaannya. Apakah mau disebut kitabmu kitab terjemahan? Nggak mau, Pak. Kalau nggak mau berarti tokoh-tokoh nabimu itu lokal, ya, tokoh nabi-nabi lokal, ya. Nabi Arab, Nabi Indonesia, Nabi itu nabinya lokal, ya, lokal di tempat kitabmu ditulis, ya. Yang menjadi aneh kenapa kisahnya sama, ya, istrinya juga sama, anak-anaknya juga sama, ya, kapan matinya juga sama, dikuburnya juga sama. Artinya apa, Pak? Artinya yang paling benar itu toleransi, ya. Alkitab itu sing ada lawan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi yang paling benar adalah kita toleransi. Sudahlah, wis nabimu ya nabimu, wis, ya. Nggak usah lagi ngutek-ngutek dengan nabinya Alkitab. Tapi yang terjadi sekarang adalah masih saja setiap hari heboh terus, ya. Kalau tidak bahas Allah, ya toh. Allahku Allahmu, bahas Tuhan, Tuhanku Tuhanmu, begini begitu, ya toh.
kemudian bahas kitab suci, bahas nabi, ya. Tiap hari masih ada yang bahas nabi. Nabi-nabi di tempat kami ini, ya, terutama nanti ujung-ujungnya di nabi yang paling menjadi ikon, ya, atau menjadi tokoh sentral di dalam setiap keyakinan, ya kan. Udah kalau bicara itu sudah, ya, itu nggak ada henti-hentinya, ya. Saya ingin menjelaskan bahwa semua nabi perjanjian lama adalah Ibrani, ya. Perjanjian baru ada 3 nabi yang non Ibrani, non Israel. Tadi sudah saya bilang Lukius, Simeon, dan siapa? Satu lagi yang ikut sama Herodes itu, ya. Ya, itu satu lagi lah, saya agak lupa namanya, ya. Ya, clear ya. Jadi semua nabi perjanjian lama adalah Israel, ya. Mulai nabi pertama adalah Abraham, nabi terakhir adalah Maleaki. Kurang lebih ada 40 nabi di dalam perjanjian lama. Ya, lebih bisa, kurang mah enggak, ya. Di perjanjian baru ada 10, ya, Menachem tadi yang diituin sama Herodes, ya, termasuk itu, ya. Kita toleransi saja karena semua nabi yang memakai bahasa lokal, ya, itu pasti Alkitab terjemahan. Ya, semua nabi yang ngomongnya Arab pasti itu Alkitab terjemahan bahasa Arab. Semua nabi perjanjian lama yang memakai bahasa Indonesia pasti Alkitab berbahasa Indonesia terjemahan. Ya. Nah, kalau Alkitabmu menulis nabimu ngomong Arab, terus tapi kitab kami bukan terjemahan, Pak. Kalau gitu Arabnya itu nama-nama lokal. Jadi harus dijelaskan, ya, Bapak Ibu Saudara, harus dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, ini kitab kita ini di sini ada Nabi Musa, tapi Nabi Musa ini lokal, ya, Pak. Ini Nabi Musa dari Arab. Bukan Nabi Musa yang ada di Alkitab yang orang Ibrani itu, bukan. Ini kita ada nama Nabi Daud, ada nama Nabi Sulaiman. Ini semua lokal, nama-nama lokal Arab, ya. Ya. Kan kitabmu bukan kitab terjemahan toh, ya. Jadi harus begitu cara menjelaskannya. Lalu mereka akan tanya, loh, kalau itu nabi lokal kok kisahnya sama, Pak? Pusing, nggak bisa jawab. Bener kan? HTD itu kayak gitu cara menjelaskannya, ya. Kita harus menjelaskan seperti ini, ya. Anda bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab, Pak, kita, Pak. Kalau itu lokal, gimana, Pak? Kalau lokal kok kisahnya sama? Lah, mau nggak disebut terjemahan? Nggak mau, Pak. Ya kalau nggak mau ya lokal, ya, nabi-nabi lokal, ya. Nabi-nabi lokal, ya, berarti kitabmu kitab punyamu sendiri, ya. Itu kitab asli punyamu sendiri, ya. Ya jelaskan aja kenapa kisahnya sama-sama belah laut. Yunus dimakan ikan juga, Daud juga perang sama Goliat, ya. Musa membelah laut, Ibrahim kok sama mengorbankan anaknya juga. Jawab kalau bisa. Ya, jadi kita toleransi saja, ya. Nggak usah lagi berdebat tentang nabi, saudara, ya. Tentang Allah nggak usah debat. Allah kita beda. Tentang Tuhan kita beda. Tentang kitab suci, wah, itu beda lagi, ya. Nggak usah debat, ya. Ini tentang nabi, nggak usah debat, ya. Toleransi saja, ya. Diyakini masing-masing, toleransi saja. Dengan menyimpan pertanyaan, kok kita nggak bisa jawab, ya. Kalau HTD khotbah, kalau HTD menjelaskan, kenapa kita nggak bisa jawab? Lah iya, karena saya pakai Alkitab. Kalau kalian nanya kepada pendeta-pendeta di luar sana, itu berminggu-minggu kagak beres, ya. Berminggu-minggu nggak beres, ya. Nggak akan selesai. Gaduh iya terus, tiap hari gaduh, ya. Kalian yang membahas Allah, membahas Tuhan, membahas kitab suci, membahas nabi, terus saja gaduh tiap hari, ya. Ini HTD memberi penjelasan yang komprehensif. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Menjelaskan seperti ini boleh, ya. Menyisakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab nggak apa-apa, ya. Itu tugas Anda dari pemuka-pemuka agama. Tugasnya itu, ya. Menjelaskan ke audiens, ke jemaat, ya. Bagaimana menjelaskan ini, ya. Kalau sekarang belum ketemu jawabannya, ya harus dijelaskan nanti bagaimana cara menjelaskannya. Tetap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, ya. Baik, segala kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.